Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Pak Jajang dalam pelajaran seni budaya. Kita masih membahas tentang sejarah perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu terjadi setelah Rasulullah ditinggal wafat oleh paman tercinta yaitu Abu Thalib dan istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Nah, dalam kondisi seperti ini Rasulullah mendapatkan hiburan atau hadiah dari Allah berupa Isra Mi'raj. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bahasanya ke bahasan Bai'ah Aqobah. Nah, apa itu Bai'ah Aqobah atau Bai'atul Aqobah? Nah, ini adalah salah satu penjelasan yang akan menjawab terkait pertanyaan seseorang yang penasaran kenapa sih Rasul bisa berhasil dakwah di Madinah, sehingga hijrah yang dilakukan ke Madinah itu menjadi satu tolak ukur atau cikal bakal besarnya Islam. Nah, mungkin penjelasan kita tentang Bai'ah Aqobah ini akan menjawab pertanyaan tersebut. Baik, Bai'at Aqobah pertama, ya. Bai'at Aqobah ini adalah dua suku kata yang terdiri dari Bai'at dan Aqobah. Bai'at adalah artinya perjanjian, sedangkan Aqobah adalah salah satu nama tempat di antara Mekah dan Mina. Nah, berarti Bai'at Aqobah ini adalah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW di Aqobah. Sehingga Bai'ah Aqobah pertama adalah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan dua penduduk Yathrib yang kemudian memeluk Islam. Nah, Bai'at Aqobah pertama ini terjadi pada tahun ke-12 kenabian. Pada tahun setelah tahun kesedihan, Amul Huzni tadi, musim haji jatuh pada awal musim panas. Ya, sudah menjadi kebiasaan bagi Rasulullah SAW selama beberapa tahun terakhir untuk mengunjungi berbagai kelompok. Beliau mendakwahkan Islam, mendakwahkan wahyu, pesan dari Allah SWT dan membacakan ayat-ayat tersebut kepada siapapun yang mau mendengarkannya. Nah, titik paling dekat dari Mina ke Makkah adalah Aqobah namanya. Jalannya naik, cukup curam, nanjak, dari lembah menuju bukit ke arah kota suci. Nah, di Aqobah pada tahun itu Rasulullah mendatangi 6 orang dari suku Khazraj, ya, yang berasal dari Yathrib. Jadi Rasulullah bertemu dengan 6 orang dari suku Khazraj, yaitu suku yang berasal dari Yathrib. Sekarang terkenalnya Madinah. Beliau mengatakan kepada mereka tentang Islam dan menyeru mereka kepada tauhid. Wajah ke-6 orang tersebut berseri-seri penuh dengan ketertarikan kepada Islam, dan mereka mendengarkan dakwah Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh. Mereka berkata satu sama lainnya, demi Allah, ini sama dengan yang diceritakan orang Yahudi kepada kita. Sungguh tidak ada orang yang mendahului kita saat ini. Jadi sebelumnya 6 orang tersebut sudah mendengar berita tentang adanya Nabi di Mekah dari orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, setelah mereka bertemu, mereka semakin yakin untuk memeluk Islam. Nah, ke-6 orang tersebut menerima dakwah Rasulullah dengan ikhlas dan masuk Islam. Mereka juga berkata kepada Rasulullah tentang keadaan mereka sebelumnya.
kami telah meninggalkan kaum kami, karena tidak ada kaum yang begitu dirusak oleh permusuhan dan kejahatan melebihi mereka. Dan semoga Allah menyatukan mereka melalui perantara engkau. Kami akan pergi menemui mereka dan menyuruh mereka untuk menerima agama yang telah kami terima ini. Dan jika Allah menyatukan mereka melalui perantara engkau, maka tidak akan ada orang yang lebih dihormati dibandingkan engkau. Itu ucapan suku Khazraj yang bertemu Rasul kepada Rasulullah. Karena diketahui bahwa di Yathrib atau Madinah itu ada dua suku terbesar, yaitu suku Khazraj dan suku Aus. Yang mana suku Khazraj dan suku Aus itu bertikai satu dengan yang lainnya. Nah, istilahnya 6 orang ini menyatakan sudah bosan dengan permusuhan dan pertikaian yang terjadi di antara mereka, sehingga mereka punya azam, punya cita-cita. Jika Allah menyatukan mereka melalui perantara Rasul, maka mereka tidak akan ada orang yang lebih dihormati kecuali Rasulullah. Nah, 6 orang dari suku Khazraj tersebut menyampaikan pesan Islam kepada kaum mereka di Yathrib atau Madinah. Ya. Sedangkan setelah mereka menyampaikan kepada orang-orang di Madinah, pada musim panas tahun berikutnya, 5 di antara mereka pergi haji kembali, ya, dengan membawa 7 orang lainnya. Nah, 5 orang dari yang sudah bertemu di tahun sebelumnya, 7 orang yang baru. Sedangkan berarti 12 orang ya. Sedangkan 2 di antara mereka berasal dari suku Aus, bukan suku Khazraj semua. Nah, di Aqabah ini ke-12 orang tadi berbaiat kepada Rasulullah. Baiat ini dikenal dengan istilah Baiatul Aqabah pertama. Ke-12 penduduk Yathrib tersebut berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari di Aqabah. Perjanjian Aqabah yang pertama ini isinya adalah ini perkataan orang-orang Yathrib, bahwa kami tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berikutnya, kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami tidak membunuh anak-anak kami, tidak berbuat dusta, dan kami akan menaatinya dalam hal yang ma'ruf. Itu isi perjanjian Aqabah yang pertama, ya, itu ucapan orang-orang Yathrib. Nah, setelah itu ketika mereka kembali berangkat ke Madinah, Rasulullah SAW mengirim atau mengutus Mus'ab bin Umair, sahabat beliau, untuk bersama mereka ke Madinah. Tujuannya adalah untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum yang ada di sana, menjelaskan tentang Islam dan mengajar mereka tentang agama. Kita perhatikan pemilihan waktu dari seruan tersebut, ya, begitu sempurna. Waktu datangnya para sahabat atau kaum muslimin dari Yathrib, yang pertama 6 orang, berikutnya datang lagi ditambah 7 orang. Mereka adalah orang-orang yang berjasa besar tentang keberhasilan hijrah Rasulullah ke Madinah. Dan ini menjadi bukti bahwa ini sudah direncanakan Allah dengan baik. Pada saat Rasulullah mengalami kesedihan ditinggal wafat oleh orang-orang tercinta, sehingga ancaman-ancaman penindasan dari musuh-musuh Islam waktu itu semakin gencar. Di saat-saat itulah Allah memberikan kesempatan dan peluang kepada kaum Aus dan Khazraj dari Yathrib tersebut untuk membantu dan membela Islam. Satu hal yang akhirnya meleburkan permusuhan yang terjadi di antara mereka, yaitu kaum Khazraj dan Aus. Melalui berbagai sebab dan keadaan,
Allah membuka pintu penerimaan untuk orang-orang yang berhati dan berakhlak baik. Yang tadinya mereka berseteru sekarang berdamai atas jasanya Rasulullah, disatukan dalam ikatan yang suci, yaitu ikatan Islam. Akhlak-akhlak mereka jauh dari sikap bangsa Quraisy yang keras kepala dan sombong. Karena orang-orang Yathrib cenderung responsif dan terbuka menerima akan kebenaran. Kiranya demikianlah bahasan kita pada kali ini tentang Bai'ah Aqabah. Semoga bisa menambah keilmuan kita tentang sejarah Nabi, sedikit menambah tentang sejarah cikal bakalnya hijrah Rasulullah ke Madinah. Dan berikutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Bai'ah Aqabah yang kedua. Nah, ada Bai'ah Aqabah yang kedua. Semoga kita diberikan waktu oleh Allah untuk berjumpa kembali. Sekian. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.